Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga juga disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita, karena kedatangan Tuhan semakin dekat dan kita layak untuk membuat persiapan-persiapan akhir sebelum sungguh-sungguh berjumpa dengannya. Dan kita untuk mempersiapkan perjumpaan itu akan merenungkan kutipan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kutipan ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang dikunjungi oleh utusan-utusan dari Yerusalem. Mereka bertanya kepada Yohanes, apakah dia ini Mesias yang dinanti-nantikan atau bukan. Utusan-utusan ini bukan bermaksud untuk mencari Mesias, tetapi mereka lebih ingin mendapatkan bukti bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak akan menimbulkan kekacauan. Rupanya gerakan yang telah dibuat oleh Yohanes telah menimbulkan kerumunan, atau Yohanes telah menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Dan orang-orang dari Yerusalem, tokoh-tokoh Yahudi, sangat khawatir kalau terjadi pemberontakan dan kemudian orang Romawi atau penguasa Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu akan bertindak keras terhadap mereka. Jadi motivasi mereka menemui Yohanes Pembaptis bukan untuk mendengarkan dan mengetahui isi ajarannya. Mereka mau memastikan bahwa Yohanes tidak akan menimbulkan kekacauan. Namun rupanya kesempatan itu dijadikan oleh Yohanes saat untuk menyatakan dirinya. Siapakah dia? Dia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Yesaya. Yohanes menyadari bahwa dia hanyalah mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang sesungguhnya, yang sedang datang dan yang nanti akan segera hadir. Yohanes menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan yang akan datang ini. Bahkan dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada zaman itu, kalau orang membawa kasut atau sandal seseorang, artinya dia mewakili si pemilik sandal, si pemilik kasut. Dia mempunyai kuasa penuh untuk menyatakan apa yang dikehendaki oleh pemilik kasut itu. Misalnya, seseorang diutus untuk melamar seorang gadis. Dia membawa kasut orang tua dari laki-laki yang ingin mendapat jodoh
perempuan tadi. Dia kemudian datang dan melamar. Maka dia mempunyai kuasa penuh. Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa? Mewakili dia pun saya tidak layak, saya tidak pantas. Berarti yang akan datang ini sungguh-sungguh amat sangat istimewa di atasnya Yohanes. Yohanes bukan apa-apanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada saat ini dunia bukan sedang baik-baik saja. Kita banyak menemukan konflik. Bahkan di tempat Yesus lahir, di Israel, konflik sedang terjadi. Ribuan orang mati, ribuan nyawa melayang, ribuan rumah, gedung hancur. Bukan hanya di Israel dan Palestina, di tempat-tempat lain juga hal-hal itu terjadi. Kita prihatin, kita bahkan juga was-was. Kita bahkan merasa galau ketika merasa dunia makin panas. Suhu udara sehari-hari makin tinggi. Dan kita sungguh-sungguh merasa, kok dunia tidak semakin baik. Lingkungan kita tidak semakin nyaman. Mengapa? Pertanyaan ini layak untuk kita renungkan pada saat kita mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Pada saat kita ingin merayakan Natal. Dalam keprihatinan-keprihatinan, kita boleh membawa kepada Yesus apa yang membuat kita merasa tidak damai. Namun juga kita boleh memohon agar kita diberi semangat, sukacita, optimisme untuk melanjutkan perjalanan hidup kita dengan penyertaannya. Di Minggu Gaudete ini kita rayakan sebuah pengharapan. Ada sebuah kisah di sebuah biara tua sedang terjadi kemerosotan. Tidak ada calon. Penghuni biara makin tua. Tidak ada orang yang tertarik datang ke biara untuk bimbingan maupun untuk doa. Suasana biara terasa membosankan. Para biarawan yang tinggal di dalam biara itu juga wajahnya tidak gembira, tidak menarik. Maka pemimpin biara memutuskan untuk pergi mencari nasihat. Apa yang harus dia buat? Dia tahu ada seorang pertapa yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Maka dia menemui pertapa itu, menceritakan semua yang terjadi di biara. Dan pertapa itu berkata, sesungguhnya ada satu rahasia yang mau saya katakan kepada kalian. Selama ini saya simpan. Saya cari waktu yang tepat untuk mengatakannya kepada kalian. Dan sekaranglah saat yang tepat itu. Ketahuilah, kata pertapa itu kepada pemimpin biara. Di dalam biara itu sesungguhnya ada salah satu dari kalian adalah Mesias.
salah satu dari kalian di dalam biara itu adalah Mesias. Cobalah temukan. Lalu si pemimpin biara pulang dan membuat pengumuman. Setelah makan malam, dia mengumumkan, saudara-saudara, saya tadi sudah bertemu dengan pertapa di sana dan dia mengatakan bahwa salah satu di antara kita adalah Mesias. Maka hebohlah seluruh biara itu. Pesan pemimpin biara menyampaikan apa yang diminta oleh pertapa, bahwa mereka harus memperlakukan Mesias dengan baik. Tentu saja tidak ada satupun di antara para biarawan itu mengaku diri sebagai Mesias. Mereka jauh dari yang diharap. Lalu, supaya mereka tidak salah, apa yang harus mereka lakukan? Mereka memperlakukan teman-temannya sebagai Mesias. Jangan sampai nanti salah. Yang jelas bukan aku. Maka terjadilah sebuah perubahan yang besar di dalam biara itu. Setiap orang memperlakukan yang lain sebagai kehadiran Mesias. Mereka sangat ramah kepada sesama anggota biara. Mereka menolong satu sama lain. Mereka membangun sebuah persaudaraan yang akrab, yang penuh kasih, di mana ciri-ciri mesianis itu mereka tampakkan. Yang selama ini hanya di dalam teori kepala mereka, sekarang mereka wujudkan secara nyata. Dan terjadilah perubahan bukan hanya dalam biara itu, tetapi juga di masyarakat sekitar. Mereka kagum dengan para biarawan ini. Mereka kemudian banyak berkunjung, meminta nasihat, meminta doa. Bahkan banyak pemuda-pemuda kemudian tertarik bergabung dengan mereka. Ternyata kehadiran Mesias adalah kehadiran yang menimbulkan sukacita. Mari kita memperlakukan sesama kita sebagai kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, yang membawa sukacita. Dengan keramahan kita perlakukan setiap orang. Dengan kerendahan hati kita sikapi setiap orang sebagai saudara kita yang terhormat. Mari kita berbagi kasih satu sama lain, supaya sukacita dan damai hadir di tengah kita. Amin.